Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Siti Marfuah, NIM 2017-53095. Di sini saya akan menjelaskan hasil review dari jurnal internasional yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Artificial Intelligence. Oke, materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu ada definisi dari Artificial Intelligence, yang kedua yaitu sejarah Artificial Intelligence, yang ketiga studi kasus, yang keempat metode, dan yang terakhir yaitu hasil. Oke, yang pertama yaitu definisi dari Artificial Intelligence. Apa sih definisi dari Artificial Intelligence itu? Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan kecerdasan buatan adalah suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia sehingga komputer dapat melakukan hal-hal yang dikerjakan manusia di mana membutuhkan suatu kecerdasan. Misalnya, melakukan suatu analisa penalaran untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan atau penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Selanjutnya yaitu identitas dari jurnal yang saya review. Untuk judul jurnal yang saya review yang berjudul Face Recognition System Based on Principal Component Analysis atau PCI with Backpropagation Neural Network atau PPNN dari International Journal of Science and Engineering Research Volume 2 Issue 6 Juni 2011. Oke, selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus yang saya review yaitu tentang pendeteksian pengenalan wajah. Wajah yang merupakan bagian tubuh dari manusia ini menjadi fokus perhatian di dalam suatu interaksi sosial. Wajah juga memainkan peranan vital dengan menunjukkan emosi dan identitas. Pengenalan wajah juga telah menerima perhatian besar dari peneliti di bidang biometrik, bidang pengenalan wajah, dan bidang komunitas komputer. Dan pengenalan wajah ini juga dapat dikaitkan dengan peningkatan minat komersial dan pengembangan teknologi yang layak untuk mendukung pengembangan pengenalan wajah. Dan di dalam jurnal yang saya review, peneliti juga mengusulkan untuk memodelkan komputasi deteksi wajah dan pengenalan yang cepat, cukup sederhana dan akurat di lingkungan yang terbatas seperti di lingkungan kantor dan rumah tangga. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Metode yang digunakan oleh peneliti di dalam jurnal yang saya review ini menggunakan Principal Component Analysis atau PCI dan Backpropagation Neural Network atau PPNN. PCI atau Principal Component Analysis adalah suatu metode ekstraksi ciri atau kompresi data yang mampu mengekstraksi ciri tertentu yang merupakan karakteristik dari suatu citra. Di dalam hal ini yang dimaksud adalah wajah. Backpropagation Neural Network atau PPNN adalah algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Algoritma dari Principal Component Analysis atau PCI itu terdapat 6 langkah. Yang pertama yaitu melakukan logical graphical ordering untuk setiap wajah yang akan dilatih, di mana kolom yang satu diletakkan di samping kolom yang lainnya, sehingga membentuk suatu vektor wajah yang merupakan vektor kolom. Yang kedua yaitu menghitung rata-rata atau mean dari setiap baris dari matriks besar, lalu dikurangi dari semua nilai dari setiap baris rata-rata tersebut. Selanjutnya yaitu membuat matriks kovarian L dengan rumus L sama dengan XT kali X. Selanjutnya yaitu mencari nilai eigen E dari vektor eigen C dari kovarian L dengan mengurutkan nilai-nilai eigen dari vektor eigen dari yang terbesar sampai yang terkecil. Selanjutnya yaitu mencari komponen utama atau principal component atau P, yang yaitu vektor eigen dari matriks X kali XT dengan menggunakan faktor eigen dari matriks XT kali X atau dengan rumus PX kali C. Setelah itu, gambar yang telah direduksi menjadi beberapa variabel yang diperlukan dimasukkan ke dalam metode PPNN atau Backpropagation Neural Network. Selanjutnya yaitu membahas tentang arsitektur Backpropagation Neural Network atau BPNN. Dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu menunjukkan bahwa ada input, hidden layer, dan output. Untuk input yang disimbolkan dengan X, hidden layer disimbolkan dengan Z, dan
output disimbolkan dengan Y. Untuk input yang disimbolkan dengan X1 terdapat dari X1, X2, dan Xn. Lalu dari input akan memberikan sinyal ke hidden layer yaitu Z1, Zn, dan Zp. Lalu dari input juga nanti akan memberikan nilai ke setiap hidden layer. Tapi untuk setiap masing-masing input yang memberikan nilai ke hidden layer nanti akan dikenai bobot atau bias yang disimbolkan dengan V dengan bobot tertentu. Lalu untuk setiap hidden layer nanti akan memberikan sinyal atau nilai input ke output dengan output dengan simbol Y. Terdapat Y1, Y2, dan Ym. Untuk memberikan nilai ke output dari hidden layer, ke output nanti juga akan dikenakan bobot dengan simbol W. Oke, selanjutnya yaitu hasil dari jurnalnya saya review, yaitu fokus utamanya pada basis data wajah dari berbagai variasi, terutama pada pose tubuh, misal pose menyamping, kanan atau ke kiri, atau dan lainnya. Lalu ekspresi wajah seperti sedang marah, sedih, kecewa, atau lainnya. Lalu aksesoris seperti menggunakan kacamata atau topi. Lalu pencahayaan dari gelap, terang, atau lainnya. Dan dari latar belakang, misalnya latar belakang kuning, hijau, atau lainnya, yang akan digunakan untuk memajukan teknologi pengenalan wajah yang canggih bertujuan untuk aplikasi praktis. Tahapan dalam pengujian sistem dari jurnal saya review yang pertama yaitu mendeteksi kulit dengan memodelkan warna YIG dan TJBCR. Dapat dilihat dari gambar 1, gambar 2, dan gambar ketiga yaitu mendeteksi kulit dengan deteksi wajah. Yang kedua yaitu mendeteksi gumpalan. Dapat dilihat pada gambar 4, yaitu deteksi gumpalan dan menghaluskan gambar wajah. Yang selanjutnya yaitu langkah ketiga yaitu penskalaan gambar dengan membuat gambar 80 x 80 piksel. Selanjutnya yang keempat yaitu mengekstraksi fitur wajah dengan memberikan titik-titik pada bentuk pola wajah seperti pada gambar 6. Yang selanjutnya yaitu yang kelima dengan mengenalkan iris untuk ekstrusi bentuk wajah. Yang keenam yaitu mengausisikan gambar, dan yang ketujuh yaitu lokalisasi iris dapat dilihat pada gambar 7 dengan membuat langkah mendeteksikan batas pupil dari bagian iris luar. Lalu yang ke-8 yaitu menormalisasikan iris dapat dilihat pada gambar 8. Lalu yang ke-9 yaitu mengekstraksi fitur sudut pada gambar iris dapat dilihat dari gambar 9. Yang langkah yang ke-10 yaitu mendeteksi titik sudut yang dapat dideteksi dari iris yang telah dinormalisasikan. Dapat dilihat pada gambar 10, yaitu gambar wajah digambarkan oleh 27 titik fidusia dengan 13 diekstraksi dari gambar berwarna hijau dan 14 disimpulkan dari warna sebelumnya berwarna merah. Lalu dapat dilihat pada gambar 11 itu contoh pengolahan hidung. Dari garis horizontal hitam menunjukkan dasar hidung, dan titik-titik hitam di sepanjang hidung adalah titik-titik simetris maksimal dari sepanjang setiap baris. Lalu garis merah adalah sumbu vertikal yang mendekati titik-titik tersebut. Penanda hijau yang merupakan ujung dari hidung. Lalu selanjutnya yaitu gambar 12. Perkiraan sudut hidung, sudut mulut. Dapat dilihat pada gambar A yaitu subgambar mulut, dan gambar B yaitu peta mulut, yang ke C yaitu peta mulut biner, dan yang D yaitu sudut mulut. Lalu yang gambar 13 yaitu evolusi luar, atau yang bisa disebut dengan inisiasi dari luar bibir dengan posisi akhir menjadi poin-poin fidusia pada mulut. Lalu langkah yang terakhir yaitu dengan mencocokkan gambar pada database yang berisi gambar wajah dengan skala besar dari berbagai sumber variasi yang berbeda, terutama pada pose, ekspresi, aksesoris, pencahayaan,
dan latar belakang yang akan digunakan untuk memajukan teknologi pengenalan wajah dapat dilihat pada gambar 14 sampai dengan gambar 18. Pada gambar 14 yaitu dengan pose dari posisi menyamping dari samping kiri, kanan, dan lainnya. Lalu pada gambar 15 yaitu menunjukkan ekspresi dari ekspresi sedih, senang, kecewa, bahagia, dan menutup mata. Lalu dengan aksesoris yaitu menggunakan topi atau kacamata. Lalu dengan pencahayaan dapat dilihat pada gambar 17 yaitu dari terang maupun gelap. Lalu yang terakhir yaitu dengan latar belakang dengan latar belakang merah, biru, kuning, dan lainnya. Lalu selanjutnya yaitu cara secara garis besar sistem pengenalan wajah dengan menggunakan metode PCA dan Backpropagation Neural Network atau backpropagasi jaringan syaraf tiruan. Yang pertama yaitu dengan mengakuisisi gambar wajah, dan kedua yaitu mengolah gambar wajah secara digital, lalu mengekstraksi fitur wajah dengan menggunakan metode PCA, dan membandingkan dengan menggunakan metode backpropagation untuk menentukan bobot pelatihan sehingga menghasilkan output sesuai dengan bobot yang telah dipakai pada pelatihan. Langkah selanjutnya yaitu membandingkan teknik BPNN yang dikombinasikan dengan PCA pada gambar wajah non-linear yang dapat dikenali dengan mudah. Pada salah satu gambar seperti yang ditunjukkan pada gambar 20, yaitu pada poin A sebagai input, lalu pada poin B dan C itu adalah gambar yang diakui oleh BPNN dengan keluaran yang direkonstruksi oleh PCA. Selanjutnya yaitu gambar pada gambar 21, yaitu pada perangkat A yaitu perangkat pelatihan, sedangkan B itu wajah eigen, dan gambar dari C yaitu dikenali oleh PCA dengan metode BPNN atau Backpropagation Neural Network. Oke, selanjutnya yaitu tabel yang menunjukkan perbandingan rasio penerimaan dan waktu eksekusi untuk 40, 80, 120, 160, dan 200 gambar dari database Yale. Dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2. Untuk grafik dapat dilihat pada gambar 22, yaitu ada dua perbandingan grafik antara penerimaan rasio dan waktu eksekusi. Lalu dari jurnal yang telah saya review dapat disimpulkan bahwa pengenalan wajah menggunakan wajah eigen telah terbukti akurat dan cepat ketika menggunakan teknik BPNN atau Backpropagation Neural Network yang dikombinasikan dengan PCA atau Principal Component Analysis, yaitu gambar wajah non-linear dapat dikenali dengan mudah. Dengan menggunakan metode tersebut memiliki rasio benar penerimaan lebih dari 90% dengan waktu pelaksanaan hanya beberapa detik. Sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.